masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI, mengisi ruang dengar Anda untuk hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Suara Anda solusi bersama. Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya program Halo RRI ini akan kami hadirkan hingga mendekati ke pukul 10 nanti. Jadi silakan nih pendengar, saya tunggu atensi Anda untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan ataupun juga masalah Anda seputar layanan publik. Baik, kita ke informasi pertama dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini mengenai embarkasi Palembang yang memberangkatkan jamaah haji terbagi dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama terdiri dari kloter 1 hingga kloter 10 dan gelombang kedua kloter 10 hingga kloter 16. Pendengar, dengan diberangkatkannya kloter 10 embarkasi Palembang, ini menuntaskan keberangkatan pada gelombang pertama. Sebanyak 443 jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 10 dilepas dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju Arab Saudi pada Selasa 5 Mei 2026. Dengan keberangkatan kloter 10, sebanyak 4.423 jamaah telah menuju Tanah Suci. Hal ini seperti disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kakanwil Kemenhaj Sumatera Selatan M. Arkan Nurwahidin. Keberangkatan kloter 10 menurut Arkan ini berjalan dengan lancar dan terjadwal. Memasuki fase berikutnya, ia menjelaskan adanya perbedaan rute untuk gelombang 2 yang dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 meliputi Palembang, Oku, dan Oku Selatan. Ini dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 8 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, berbeda dengan skema sebelumnya, jamaah pada gelombang 2, kloter 11 hingga 16 tidak lagi mendarat di Madinah. Untuk jamaah gelombang 2, rute penerbangan ini adalah dari Palembang langsung menuju Jeddah yang kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah. Sementara itu pendengar, berdasarkan laporan terkini dari Arab Saudi, M. Arkan memastikan bahwa seluruh jamaah dalam kondisi terpantau baik. Dinamika pergerakan jamaah pun berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Kloter 1 sampai 4 sudah berada di kota Mekah, sedangkan kloter 5 sampai 9 ini masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arba'in atau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Kakanwil berharap tren positif ini terus berlanjut hingga seluruh kloter selesai diberangkatkan dan kembali ke tanah air nantinya dalam kondisi sehat. Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Yang ingin bergabung ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, ada masalah atau juga keluhan, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui 082179279090. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana disuruh segera dibagikan. Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax. Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan. Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain. Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoaks mulai dari diri sendiri. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran serta Anda. Bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179979090. Baik, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Ini mengenai persoalan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan yang mendorong pemerintah memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program berbasis gotong royong ini dinilai menjadi solusi percepatan penanganan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan Gebrak Rutu Lahu ya sebagai gerakan terpadu. Kick-off program dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Selasa 5 Mei 2026. Peluncuran ini dipusatkan di kawasan Jalan Pantai Musik Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Lokasi tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan perbaikan hunian secara terintegrasi. Pendengar, Herman Deru menegaskan program ini tidak hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah, pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci percepatan program. Perusahaan BUMN, BUMD hingga sektor swasta diajak berkontribusi dalam program ini. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat hingga tingkat desa. Sementara itu pendengar,
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan kondisi rumah tidak layak huni di daerahnya. Tercatat sebanyak 3.067 unit menjadi target perbaikan. Menurutnya, dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Nah, pendengar, Ratu Dewa menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik hunian. Gebrak Rutu Lahu ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong di masyarakat. Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan dan terukur. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Ya pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Solusi Anda, suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya program ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, mulai pukul 9 hingga ke pukul 10. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung pendengar, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Serasa nikmatan sejuknya
Masih bersama Anda, Halo RRI. Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Anda ingin bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik ya, bisa disampaikan di program Halo RRI ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Ya pendengar, dalam program Halo RRI sebelumnya kami mendapatkan laporan dari salah satu pendengar, ada Bapak Putra Kelana dari Gandus yang menginformasikan bahwasanya dari Gandus Sungai Tenang jalan arah masuk Pasar Gandus yang mengeluhkan sampah yang tidak diangkut secara maksimal, dan terkait laporan tersebut tim Halo RRI mencoba mengklarifikasi hal tersebut bersama Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 PSL B3 DLH Kota Palembang, Andika Marta Dinata STMT. Berikut kita dengarkan keterangannya. Kan ada program Halo RRI Pak, di mana Halo RRI itu Pak ada keluhan masyarakat. Nah terkait itu Pak, masyarakat itu mengeluhkan Pak, ya tepatnya itu di Gandus Pak. Jadi itu tempat pembuangan sampahnya itu diambil cuma separuh Pak. Jadi maksudnya itu kalau bisa itu diangkutnya secara penuh gitu Pak. Oh iya, coba aku cek lagi ya. Harusnya dia harus kosong-kosong tiap hari itu. Jadi kan Pak, karena ada sisanya pembuangan sampah itu jadi meninggalkan bau kan Pak di daerah situ, tepatnya di daerah Pasar Gandus itu Pak. Nah terus Pak, bagi masyarakat Pak misalnya Pak, kalau pengen mengadukan ataupun juga ada sampah itu bisa nggak Pak ke DLH tadi sendiri Pak? Pelayanan langsung maksudnya. Ya kalau sekarang sih kita kan armadanya terbatas. Jadi memang kita harapkan ya dari swasta atau dari RT setempat ya. Sebenarnya kalau misalnya armada kita sudah mumpuni, ya bisa baik karena sesuai dengan perda ya, sesuai dengan perda tarifnya satu rumah tuh berapa itu tarifnya, nanti ya kolektif gitu dan kita akan jemput gitu. Untuk masalah tadi itu Pak, yang sampah tadi itu Pak, nanti dari pihak DLH akan melakukan itu Pak ya? Coba aku cek dulu, coba ini Pak ya, apa namanya? Kan itu akan kami ada pengaduan 0811 744 2001 ya. Ya. Nah, nanti coba foto, kemudian itu kan pengaduan, sifatnya pengaduan. Foto, mobilnya foto atau segala macam, nanti kita cek di lapangan. Pak, ini Pak himbauan Pak kepada masyarakat Pak terkait sanksi ini Pak, penanda sampah ini seperti apa? Penerapan? Ya, kalau udah pacak merseke jangan ngotori jadilah. Ya, jangan basing-basing buang, tempatnya baik. Itu aja. Ya pendengar, demikian ya tanggapan ataupun juga respon dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 PSL B3 DLH Kota Palembang, Andika Marta Dinata STMT. Terima kasih kami sampaikan untuk pendengar yang sudah bergabung, tentunya Bapak Putra Kelana yang sudah menyampaikan keluhan seputar layanan publik ya. Anda yang juga ingin bergabung, kami masih tunggu atensi Anda melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Selanjutnya kita ke informasi berikut ini pendengar, mengenai persoalan banjir yang berulang di Palembang mendorong perlunya solusi berbasis kajian ilmiah. Pendekatan terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dan Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan atau LKPSS. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 5 Mei 2026. Ketua LKPSS Rahidin Haji Anang menyampaikan pihaknya membawa sejumlah rekomendasi strategis. Kajian tersebut disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan perkotaan. Pendengar, menurut Rahidin, penanganan banjir ini harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Pendekatan parsial dinilai tidak mampu menjawab
kompleksitas persoalan. Ia mengusulkan optimalisasi kolam retensi yang saling terhubung sebagai solusi utama. Selain banjir, LKPSS juga menyoroti persoalan infrastruktur lain. Penataan kabel fiber optik dan pengelolaan parkir dinilai perlu mendapat perhatian serius. Rahidin menilai pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah. Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan LKPSS yang menilai kajian ilmiah menjadi penguatan dalam proses pengambilan kebijakan. Ya pendengar, pastinya kami masih akan terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silakan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4.
terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar pukul 9:43 saat ini kami masih terus menemani Anda di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Anda ingin bergabung, ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Program Halo RRI kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Ya pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai minimnya fasilitas penunjang bagi pengemudi ojek online mendorong lahirnya layanan terpadu berbasis kolaborasi. Kehadiran kedai Ado Presisi menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver. Program tersebut diluncurkan serentak di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sebanyak 21 kedai diresmikan sebagai ruang kolaborasi antara kepolisian dan juga komunitas pengemudi. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran Polda Sumsel menghadiri peluncuran tersebut. Salah satu kedai berlokasi di Jalan Kaji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 pada Selasa 5 Mei 2026. Ratu Dewa menilai kehadiran kedai tidak hanya sebagai tempat berkumpul, fasilitas tersebut juga menjadi pusat layanan yang mendukung aktivitas driver. Menurutnya keberadaan kedai memberi manfaat langsung bagi pengemudi. Kedai ini membantu driver melayani layanan bengkel, makanan terjangkau hingga pelayanan kesehatan gratis. Ia berharap fasilitas tersebut mampu memperkuat solidaritas antar pengemudi. Kebersamaan dinilai penting dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Masih bersama Anda, Halo RRI.
gejolak diri. Ingin ku katakan aku menyukaimu. Hanya dirimu yang aku suka. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya, kini ku rasakan getaran cinta dalam dadaku. Ku ingin bersama untuk selamanya. Hanya dirimu yang aku cinta. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, suara Anda solusi bersama. Dan beberapa waktu yang lalu dalam program Halo RRI kami juga menerima atensi dari Bapak Azhari ada di Sekayu menginformasikan mengenai kepemilikan surat tanah yang dimilikinya tidak jelas dan ada juga diklaim oleh orang lain ya. Dan berikut ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan respon atau tanggapan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M. Andrian Agustiansyah, SH, MH. Ya, silakan Pak Andrian. Iya, ini kan permasalahannya mesti jelas dulu nih. Pertama, surat yang dia milikin tuh apa ke sertifikat atau ke SPH misalnya. Nah, kalau andai kata suratnya sudah dalam bentuk sertifikat, kalau andai kata ada uang lain yang berani mengklaim, dia bisa langsung lapor ke BPN dulu. Ya. Jadi kakek BPN yang akan ngeceknya. Itu. Jadi mungkin akan dijenguk kakek apa yang mengklaim punya sertifikat juga. Karena dalam ada beberapa juga kasus, sertifikat itu terbit di sikok lahan. Nah, ini makanya perlu tahu yang itu dulu, model mak itu. Yang kedua, dia ini pernah melapor kemana? Misal, ternyata bukan sertifikat punya dia, tapi alasannya misalnya ada SPH. SPH dari camat misalnya. Nah, untuk kasus ini dia tuh pernah melapor di pihak kecamatan atau kelurahan. Mungkin minta tolong lurus ke nih, ada yang ngeklaim tiba-tiba tanah aku, padahal aku ini megang SPH misalnya. Nah, itulah pernah dia. Kalau andai kata dia belum pernah melakukan itu, nah itu harus dia lakukan dulu, karena kalau mak itu kan jatuhnya dia tuh ributnya ya sesama individu masyarakat. Itu kalau sesama individu masyarakat, ya ombudsman tidak bisa masuk. Jadi dia istilahnya itu sudah mesti mencoba dulu menggunakan layanan publik yang ada terkait masalah dia itu. Karena kakek kalau melapor ke ombudsman, biasanya kawan-kawan yang bagian penerimaan laporan kami itu pasti akan nanya, Pak, Bapak ini sudah berurusan kemana untuk ngurusin masalah ini selama ini? Nah, kalau andai kata dijawabnya belum pernah, nah, ombudsman tuh akan nyarankan tuh kakek, Bapak coba dulu deh ke lembaga tersebut. Itu karena kalau dia ributnya sesama pribadi, ya kami juga tidak bisa masuk di situ ranahnya. Baik. Baik Pak, jadi Pak, menurut Bapak tuh bagaimana Pak mengarahkan masyarakat tersebut Pak untuk prosedur yang sah seperti apa Pak? Ya kalau saran aku tadi itu, Mas, kalau memang ternyata dia punya sertifikat, ternyata ada yang klaim yang punya juga di situ, ya dia melapor ke BPN. BPS dulu Pak. Itu, jadi di BPN kakek minta tolong dipastikan ini ada uang nih ngeklaim tanah punya aku, padahal aku sudah punya sertifikat. Itu. Kalau misalnya memang dia yakin tanah itu punya dia, apalagi misalnya ada sudah dibuatnya pagar, ada mungkin jangan-jangan ada gubuk, ada rumah di pojok pagar tanah itu, tapi tiba-tiba ada uang yang tanpa hak, menurut kita itu tiba-tiba dia melakukan penyerobotan, misal tuh tanah tuh lah bertahun-tahun kita kuasai, tidak kate selama ini orang yang ngeklaim, lah kita buat sepagar, lah kita buat kebangunan, nah tiba-tiba ada yang ngeklaim, masuk dirusaknya pula barang itu, nah itu kan patut diduga penyerobotan, itu, pokoknya bisa juga dilaporkan di pihak kepolisian, itu. Baik. Nah, tapi kalau andai kata misalnya alas haknya juga bukan sertifikat, cuma ada SPH baik dari yang diterbitkan oleh camat misalnya, nah bagusnya dia bertanya dulu dengan kecamatan, mana minta tolong bantuan dengan pihak kecamatan. Oh ini ada uang nih ngeklaim tanah aku, padahal tanah aku ini langsung ada bersurat dari tahun sekian, model itu.
selama ini dak kate yang ngeretokinyo. Nah, mungkin bisa tuh minta bantuan dengan kecamatan kage. Baik. Nah, kalau anda kata kage sudah dilaporkan di kecamatan atau di kelurahan tapi tidak kate tindak lanjutnya, nah baru boleh tuh melapor ke kecamatannya ke ombudsman terkait tidak ditindaklanjutinnya laporan dia terkait masalah tanahnya itu. Baik Pak Andrian, terima kasih Pak Andrian atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Andrian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian penjelasan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah SHMH, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Sekaligus juga menutup rangkaian Palembang pagi ini bersama Esi. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.